Allah kami yang berkuasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami hidup dalam dunia menghadapi tantangan kesulitan apapun, Engkau selalu ada bagi kami. Engkau siap menolong kami, Engkau siap berikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu hidup melekat kepada Engkau, terhubung dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir saat kami memuji menyembah Engkau. Saatnya kami rindu menerima berkat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi siapa yang mendengar, dan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami mendapat berkat yang besar dari firman-Mu. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan roh ini, kalau tak percaya apapun, diusir luar dari tempat ini, luar dari setiap ruangan hati kami, dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus-Mu yang berkarya tengah kami, kami siap menerima berkat kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Nani. Shalom saudaraku, puji Tuhan kita diberi kesempatan ya untuk beribadah. Ini semua karena kemurahan Tuhan untuk kita semua memuliakan, terlebih mendengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan untuk kita semuanya. Puji Tuhan saudaraku. Apakah saudara semua saat ini dalam keadaan sukacita dan sejahtera? Amin. Tuhan ya, ada beberapa amin ya, 3 atau 2 ya. Ya saudaraku, nah baru-baru ini kita sudah memperingati kepenuhan Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang sungguh-sungguh kita perlukan pada akhir zaman ini. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak akan kuat, saudaraku ya. Memang banyak sekali persoalan, masalah yang kita hadapi, tantangan ya, persoalan sakit penyakit. Di sini juga ada yang pada absen ya. Nah, besok tanggal merah, ada yang jalan-jalan ke Bondowoso, ada yang sakit kaki, ada yang katanya capek baru panen kopi ya. Itulah alasan banyak macam ragam. Inilah manusia ya saudaraku. Kalau nggak ada yang dipanen nanti susah. Kalau sudah panen capek ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh bersyukurlah kepada Tuhan. Bagaimana caranya bersyukur pada Tuhan ya? Nah, jadi setiap pribadi kita memiliki persoalan masalah sendiri-sendiri ya saudaraku. Masalah saudara kami tidak tahu, masalah saya pribadi saudara juga tidak mengetahui. Semua ada persoalannya. Coba di sini yang tidak ada masalah persoalan angkat tangan. Oh, tidak ada. Tidak ada masalah persoalan ya. Ada yang angkat tangan ya. Di sini banyak sekali. Namanya manusia masih hidup di dalam dunia ini. Masalah, persoalan, sakit, penyakit ya, itu semua pasti ada. Nah saudaraku ya, juga seperti saya alami ya saudaraku. Kadang saya diam-diam merenung, Tuhan apa ya Tuhan salah saya? Tuhan apakah yang menjadi dosa saya ya? Saya sudah taat firman-Mu, saya sudah melakukan semua firman-Mu ya. Saya sudah setia melayani Engkau dengan tulus ya kan. Tetapi masih ada persoalan, masalah, tabungan yang hanya sedikit ya. Katanya saya sedikit, katanya orang banyak ya. 60 juta amblas ya, banyak. Banyak oleh. Terus mau apa? Terus saya bilang, Tuhan, kenapa ya Tuhan? Ya. Kalau saya nabung dari dulu banyak saudara. Ya. Tetapi saya taat akan firman Tuhan. Tuhan suruh saya lakukan.
begini. Tuhan bilang apa? Ya, ujian. Nah, kalau kita sudah koreksi hidup kita nggak salah, nggak dosa, tidak melanggar firman Tuhan, itu namanya ujian. Oh gitu ya Tuhan. Iya, ujian ditempa, ya, terus dimurnikan, terus apa lagi? Ditampi. Itu semua ada dalam firman Tuhan dan saya mendapatkan firman itu. Di saat-saat kita ada masalah persoalan hati, iman kita merasa apa? Lemah. Tuhan, saya sudah melayani dengan setia. Tuhan, saya sudah begini bla bla bla. Ya kan? Pastilah namanya manusia. Tetapi Tuhan bilang, ini firman Tuhan kan kita baca di dalam Zakaria 13 ayat 9. Supaya kita mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Ya, saudaraku, 13 ayat 9. Ya, aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, yaitu nama Tuhan Yesus. Ya, dan Tuhan Yesus akan menjawab mereka. Tuhan Yesus akan berkata, mereka adalah umatku. Tuhan Yesus berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Ini loh saudara. Saya pertama gak ngerti apa ini ya. Apa maksudnya? Katanya di Zakaria ini adalah kitab nubuatan, saudara. Kitab nubuatan yang ditulis untuk akhir zaman ini, untuk akhir zaman. Dan di atasnya dikatakan ayat 8, maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. Ini loh, ya, akan dilenyapkan, mati binasa. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Dan ayat 9 ini, 1/3-nya akan diapakan? Dimurnikan. Akan ditaruh di api untuk memurnikan emas. Oh inilah ya Tuhan, firman-Mu yang luar biasa. Ini saudara. Jadi kita boleh mengerti ya apa yang Tuhan inginkan ya. Kalau emas itu dimurnikan dengan api, kalau lihat di IG atau di apa yang postingan-postingan itu emas dibakar, dibentuk, dibersihkan dari batu-batu, kotoran-kotoran, dan jadi emas murni. Ya. Nah di sini juga dikatakan ya, aku akan menaruh 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Ini saudara. Jadi ini firman Tuhan untuk kita umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang disayang Tuhan. Ya, jadi pengujian itu memang untuk kita yang disayang Tuhan, memurnikan kita. Kadang kita menghadapi orang yang sangat menjengkelkan, ya, akhirnya kita mangkel, ya. Nah, kalau sudah mangkel, ya, Inggrisnya kosong, nah itu sudah tidak lulus, saudaraku. Memang manusia, kita sebagai manusia, ya, kadang orang menghadapi orang menjengkelkan, kita memang rasanya mangkel. Tetapi setelah itu kita sadar, ngapain mangkel, ngapain jengkel. Rugi, kita rugi sendiri. Akhirnya kita lulus dalam ujian itu loh saudara. Jadi banyak macam kita menghadapi masalah, persoalan keuangan, banknya kolek ya, dan mungkin anak-anak kok bisa gini ya kan. Yang pernah saya alami itu ya, saya sampai Tuhan
resikonya, saudara. Ada akibatnya dari dosa itu yang kita perbuat. Ya, itu saudara. Kita jadi harus mengerti seberapa banyak, ya, sepertiga loh. Berarti sedikit yang mau Tuhan murnikan, ya. Dan juga selama beberapa lama lalu, dulu sudah lama, berapa tahun saya lupa ya. Nah itu ada, ya, saya bilang, Tuhan, jemaatmu sudah tua-tua, Tuhan nanti sudah meninggal, iya kan? Ya apa? Nah Tuhan bilang apa? Tidak akan meninggal, akan mengalami pengangkatan. Jadi saya terus ingat terus. Jadi setelah itu apa? Dimurnikan dulu. Jadi ada masalah persoalan datang, itu kita sudah loyo, lemah, rohani kita semakin lemah, itu tipu daya iblis. Memang dimurnikan ujian itu dari Tuhan untuk memurnikan kita, supaya kuat enggak kita, ya. Yang suka marah, yang suka tersinggung, itu pasti dihadapkan dengan orang-orang yang menjengkelkan, pasti. Lah kita kuat enggak? Dibawa ke dalam api. Nah ini, ya, sepertiga itu, ya, Tuhan akan menaruh sepertiga itu di dalam api. Sampai saya baca firman Tuhan ini, ngeri ya. Ngeri loh. Gak main-main ujian dari Tuhan itu. Ditaruh di dalam api. Kuat enggak kita? Banyak masalah persoalan yang akan kita hadapi. Dan lagi di mana-mana tersiar, ya, akan lebih sengsara lagi, akan lebih banyak kesukaran lagi, ya. Nah itu juga tantangan dalam hidup kita menjadi anak-anak Tuhan, menghadapi masalah persoalan ini, saudara, ya. Jadi sungguh-sungguh kita harus benar-benar lulus dalam ujian yang diberikan pada Tuhan. Pernah juga saya menghadapi, saya saksikan menghadapi jemaat, ya. Saya tidak salah apa, sudah disiarkan kemana-mana, saya ini, saya gitu, ya kan? Sebenarnya mangkel, saya cuma nangis, saya berlutut di kaki Tuhan, saya nangis, Tuhan tolong, apa yang menjadi salah saya, Tuhan ampuni. Tuhan bilang apa? Lihat keluarganya, lihat orang. Saya berbalik melihat keluarganya, saudara. Saya berbalik melihat orangnya. Menjadi apa, saudara? Menjadi kasihan. Sakno, ya. Jadi enggak benci lagi, enggak mangkel lagi. Itu apa, saudara? Itu perbuatan Roh Kudus. Jadi perlunya kita dicas. Nah, perlunya kita dicas selalu dengan Roh Kudus yang barusan sudah kita lakukan, saudara. Dicas supaya seperti HP tidak lemot. Karena terus ini bertahun, setiap tahun kita dicas, ya kan? Setiap tahun kita mengalami berbagai macam masalah persoalan. Yang dulu COVID, kita semua sudah lulus, kita sehat, enggak kena COVID. Yang kena COVID sembuh, hilang sama kokeding, sembuh. Itu kita melewati. Dan juga kemarin saya lihat di berita, memang ada orang-orang jahat, saudara. Memang dipakai iblis membuat virus-virus yang baru dan disebarkan di udara, lewat pesawat, ya. Itulah akhir zaman, orang yang semakin jahat, orang jahat akan semakin jahat, tetapi orang kudus, orang suci akan semakin suci. Jadi kita bagaimana kalau kita sendiri umat Tuhan yang dari dulu percaya Tuhan Yesus
sudah lemah, sudah tidak semangat. Sebelum ada masalah 100%. Setelah ada masalah, ya seperti yang saya sampaikan Tuhan, iman. Akhirnya ada masalah, persoalan menjadi 75%. Kenapa ya Tuhan tidak tolong saya? Kenapa ya? Nah, saya juga bertanya seperti itu, tetapi Tuhan berikan firman Tuhan ini. Oh, ini Sakaria ini memang buatan di akhir zaman yang akan terjadi saat-saat ini. Ya, saudaraku. Nah, orang jahat semakin jahat sekarang, tidak peduli si A, si B, si C. Pokoknya sekarang uang. Ya, karena mereka memang sekarang zamannya krisis, kekurangan dan banyak pengangguran. Tetapi kita harus ingat, kita memiliki Allah yang hidup, yang berkuasa, Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi kita tetap percaya pada Tuhan Yesus bahwa Dia yang sanggup menolong orang-orang yang benar, hidupnya benar. Ya, itu ada anak sekolah minggu katakan, Tante, apakah setiap orang Kristen bisa selamat? Loh, ini bagus pertanyaannya. Oh, lihat dulu, cuma Kristen KTP ya nggak selamat. Loh, anak sekolah minggu bisa tanya begitu loh, saudara. Luar biasa. Itu berarti sudah dicelitkan oleh Roh Kudus. Tetapi orang Kristen yang melakukan firman Tuhan itu yang selamat. Banyak sekarang KTP hanya Kristen, ya. Tetapi keselamatan itu datangnya kita percaya sepenuh dan melakukan firman Tuhan. Ya, di dalam Matius 3 ayat 12, ya. Matius 3 ayat 12. Nah, alat penampi sudah di tangan Tuhan. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi kita semua harus sadar, saudaraku, saat ini ya, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Sungguh sudah tidak lama lagi, apalagi banyak tanda-tanda yang sudah mendukung itu. Ya, anak sekolah itu juga tanya lagi, apa tandanya tante kalau kedatangan Tuhan? Ya ada di dalam Matius 24, baca di rumah. Ya, nah, alat penampi ini sudah di tangan Tuhan. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya. Ditampi itu enak enggak, saudara? Enggak enak. Ditampi itu begini, digesek, ditampi lagi. Enggak enak. Kita ini umat Tuhan, kita ditampi zaman ini. Ditampi mencolot. Ya. Beratnya mencolot. Naik ke atas, gesek lagi. Ya, ditiup-tiup lagi. Ditiup. Itu saudara. Jadi kita harus sungguh-sungguh mengerti akan rencana Tuhan. Kalau iblis itu hanya tugasnya apa? Membunuh, membinasakan. Jadi enak kalau iblis itu kita sudah kalah, kita sudah lemah, kita sudah putus asa, ya nggak melayani lagi, itu iblisnya ketawa, senang. Iblisnya itu memang merencanakan supaya kita ini binasa total. Jadi kita harus tahu, ya, cita-citanya iblis supaya dia umat Tuhan supaya binasa. Tetapi Tuhan Yesus apa? Supaya kita semua selamat. Itu. Nah, jadi bukan terus kita ditampi, ya, itu menghancurkan kita, tidak. Tetapi Tuhan rencanakan yang terbaik. Dipisahkan, ditampi itu dipisahkan dari
supaya gandum-gandum dan debu jerami itu dipisahkan. Jadi itu ya keinginan Tuhan untuk kita. Jadi dipisahkan. Ditampil nggak enak, maka itu saudara. Banyak masalah, persoalan, tantangan hidup ini, ya sakit, penyakit itu jangan sampai melemahkan iman kita kepada Tuhan. Karena kita mengalami apa? Tadi judulnya ujian. Ya, ditempa. Kalau emas itu dibakar, kemudian dipukul, ditempa, ya, atau digeremin atau dibulatin, ya. Nah, itu saudara. Jadi kita harus sungguh-sungguh ya kepada Tuhan dalam proses ujian pemurnian ini, ya. Jangan sampai kita selalu bersungguh-sungguh, ya. Kalau kita sudah mengoreksi hidup kita benar, kita tidak berdosa, kita tidak melakukan firman, sudah mengalir bersama Tuhan Yesus. Jangan bersungguh-sungguh gara-gara kamu ini, ya, istrinya nyalakan suami, suami nyalakan istri, gara-gara kamu semuanya hancur. Itu namanya iblis untuk menghancurkan keluarga dan iman orang-orang yang percaya. Jadi jangan sampai kita bersungguh-sungguh ngomel, nanti ujiannya gak selesai-selesai, kita binasa. Kalau kita tidak lulus, kita binasa. Ini saudaraku, ya. Jadi ujian pemurnian itu beda dengan akibat perbuatan dosa, beda, ya. Nah, jadi kita tidak salah, ada masalah persoalan, ya kita hadapi bersama Tuhan. Kita selalu bersyukur pada Tuhan. Nah, Matius 25 ayat 32. Nah, ini pemisahan akan terjadi, saudara. Mulai sekarang sudah terjadi, ya. Jadi kita tidak nampak. Nah, Matius 25 ayat 32, ya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, ya. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya, ya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ini saudara. Jadi Tuhan akan memisahkan antara kambing dan domba. Kalau domba itu domba yang menurut, ya, domba yang taat. Inilah. Jadi kita ini sebagai domba-domba, Tuhan Yesus sebagai gembalanya. Ya. Jadi jangan sampai kita mengalami masalah, ujian, kita nyepak, kita nyuduk, ya, kita lari, itu kambing. Itu kambing. Jadi kita harus mengerti sekarang ini sudah zaman akhir. Zaman akhir. Jadi kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap iman kita tetap kuat. Kita tetap setia kepada Tuhan. Ini saudara, ya. Nah, Roma 5 ayat 1 sampai 3. Roma 5 ayat 1 sampai 3. Ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ini, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji.
uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini. Jadi tanpa Roh Kudus kita tidak akan kuat menghadapi semuanya. Jadi kita sungguh-sungguh percaya, kita sungguh-sungguh minta Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Itu sangat penting, saudara. Karena saya juga mengalami, tanpa Roh Kudus tidak akan kuat. Karena Tuhan sudah berjanji juga, aku akan memberikan penolong. Penolong ya siapa? Ya Roh Kudus untuk menolong kita, mengingatkan kita akan firman-Nya. Ya kadang saya sedih, kadang saya susah. Gembala juga manusia, saudara. Sama. Tapi praktek, kita harus praktek firman Tuhan. Ya, teori gampang, prakteknya sulit. Sedih, susah, tetapi ada Roh Kudus yang memberikan penghiburan, damai, sejahtera. Jadi tidak gampang putus asa, ya, tidak gampang khawatir. Itu Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Dari 60 juta tabungan, 0 habis. Mana orang bilang? Hah? Pasti susah dong. Gak susah itu berarti agak. Tetapi namanya Roh Kudus itu luar biasa, saudara. Yang barusan saya share di status miliaran ya. Konglomerat ya. Konglomerat itu berapa berarti punya uang? Itu main apa? Main bursa ya. 28 triliun amblas dalam berapa detik? Triliun, saudara. Sampai saya bayangkan triliun itu berapa uangnya. Sungguh, saudara. Tidak apa ya, namanya uang itu memang kita perlu kan? Semua pasti perlu. Tetapi namanya sudah ujian, tempaan, proses, ya kan? Ditampi itu berarti sudah seizin Tuhan. Seizin Tuhan. Itu. Ya. Kalau masih ada tabungan yang lain, mungkin masih enak, bisa bersukacita, tetapi Tuhan kasih 0. Kalau di pom bensin, mulai dari 0 ya. Iya, kalau kita sudah dari dulu ya nabung kecil, habis. Itulah saudara. Jadi kita harus bertekun di dalam ujian, prosesnya Tuhan. Memang tidak mudah, tidak gampang. Iya, saya percaya Tuhan, saya sungguh-sungguh. Tetapi di saat ujian Sakaria, itu ujian proses di akhir zaman, nubuatan Tuhan sudah tertulis dan kita akan alami. Jadi bagaimana kita nanti menghadapi proses ujian dari Tuhan? Benar-benar tetap setia, benar-benar hati ini, iman ini benar-benar apa ya namanya kalau Inggrisnya takluan, ya, benar-benar utuh di hadapan Tuhan. Itu saudara. Ya. Jadi benar-benar firman Tuhan ini mengingatkan kita. Karena ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan kepada Tuhan Yesus Allah kita yang hidup. Ya, saudaraku. Dan 2 Korintus 13 ayat 5. 2 Korintus 15. 2 Korintus 13 ayat 5. Ya. Nah, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak
dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Ini loh firman Tuhan. Ini saya dikasih Tuhan, ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Allahku yang hidup. Allah kita hidup berkuasa, tahu akan hati saya. Ini ujilah dirimu sendiri, uji diri kita. Apakah ya tetap tegak di dalam iman? Selidiki diri kita sendiri, nggak usah lihat orang lain. Kita lihat diri kita sendiri. Apakah iman kita masih tetap kuat? Apakah di dalam diri kita ada Tuhan Yesus? Kalau tidak ada Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan ini katakan, kita tidak akan tahan uji. Itu. Jadi kita tidak usah sekarang tidak usung lihat orang si A, si B, oh itu loh si A, itu loh si B. Sekarang tidak ada kesempatan untuk melihat orang lain. Kita koreksi hidup kita sendiri. Bagaimana hidup kita? Jangan si A itu apa, itu gembala kurang baik. Ini sudah tidak ada urusan, semua pribadi kita masing-masing akan bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus. Jadi anak-anak ngomong, kalau si itu ya sudah, tidak usah ngomong. Nanti kan mereka tanggung jawab sendiri pada Tuhan. Itu jawaban saya. Sudah, tidak usah mikirin diri kita aja. Sudah bingung. Ya, biarlah rumah tangga kita rukun, sejahtera. Sudah, jangan sampai kita tujuan kita kepada surga yang mulia, yang kekal. Ya, jangan sampai ada yang menghambat. Ya, tujuan kita adalah surga yang mulia, kekal selama-lamanya. Di surga itu adalah hidup yang sesungguhnya. Ya, hidup yang sesungguhnya. Kemarin kakak saya WA, nih koko sudah miskin, tidak punya apa-apa. Koko rasanya itu khawatir, rasanya itu koko ini sudah tidak yakin. Kok Tuhan tidak nolong? Loh, salah. Kemarin WA, salah kok. Ya, semua masalah soalan kita hadapi memang harus kuat. Tetapi tujuan kita ini bukan di sini, di dunia sementara. Saya bilang hidup yang sesungguhnya adalah di surga yang mulia, kekal selamanya. Jadi perlu iman sampai mati, sampai kita menutup mata, kita tetap yakin Tuhan Yesus itu hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus itu baik. Tetapi orangnya, manusianya yang tidak baik. Dulu miskin, tak punya uang, rajin ke gereja, naik sepeda motor, ya kan? Setelah kaya sudah lupa sama Tuhan, tak pernah ke gereja bertahun-tahun sampai Tuhan ambil semua kekayaannya, barulah sadar. Kalau ke gereja itu cuma apa? Itu pendetanya sampai rumah direnggut. Itu pendetanya begini. Nanti ke gereja lagi, besok pulang cuma rembuk dengan pendetanya. Jadi cuma ke gereja itu cuma melihat kelemahan pendeta. Tidak jadi berkat. Hanya cuma menilai pendeta khotbah. Itu yang Tuhan tidak suka. Biarlah kita sungguh-sungguh beribadah dengan takut dan hormat. Apa yang Tuhan berikan, firman apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang kita pegang. Jadi benar-benar di akhir zaman ini kita memang harus mengalami ujian, tempaan, ya, dimurnikan, ditampi. Kalau itu memang kita umat Tuhan yang disayang Tuhan,
Kalau tidak disayang, Tuhan tidak akan menampi. Karena Tuhan itu ingin iman kita yang sungguh-sungguh, yang murni, ya, lebih dari emas dan perak. Ini saudara, ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh yakin, ya, pada Tuhan. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Ya. Berbagai orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ya, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ini loh, saudara, ya. Berbagai orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi memang kita semua manusia yang rapuh, ya, manusia yang lemah, kadang sakit, ada, ya, persoalan, sakit tidak sembuh-sembuh dan macam ragam. Tetapi, ya saudaraku, Tuhan tidak pernah mencobai kita manusia. Kalau pencobaan itu datangnya dari, biasanya Tuhan yang dicobai oleh iblis yang mencobai. Tetapi kalau ujian, tempaan dimurnikan, itu memang Tuhan yang inginkan supaya kita benar-benar mendapatkan iman yang murni, yang bagus, yang luar biasa, ya, yang lebih dari emas dan perak. Ini saudara. Jadi sungguh-sungguh kita meyakini, jangan sampai kita lemah, putus asa, bersungut-sungut selalu, ya. Itu Tuhan tidak suka. Kalau kita mengalami ujian, biarlah kita sungguh-sungguh terus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kalau kita ngomel bersungut-sungut seperti di padang gurun bangsa Israel, dan akhirnya binasa semua, tidak masuk dalam tanah perjanjian, binasa kekal, ya. Jadi 1 Petrus 1 ayat 3 kita akan baca. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7, ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini Tuhan Yesus yang inginkan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ayat 6. Bergembiralah akan hal-hal sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ini loh saudaraku, ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, ya, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Ini yang sangat penting saudaraku, ayat 7, ya. Jadi supaya kita mengerti di akhir zaman ini, saudara, sekarang banyak orang yang kaya sekalipun jatuh, ludes sekali keuangannya, ya saudara. Ini jadi maksud semua ini ialah untuk membuktikan kemurnian
beragam. Jadi kita benar-benar diuji. Sungguh tidak main-main. Jangan sampai kita di zaman ini main-main. Tidak saatnya, sudah tidak saatnya kita main-main. Jadi ya, apa? Iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas. Sekarang semuanya sudah gila semua. Ya beli emas ya, di IG banyak terkenal di toko Sriwijaya Caruban. Wah, orang pada jual emas ya. Lagi sekarang koin Belanda itu perak asli semuanya. Itu harganya mahal ya. Nah, tetapi kita punya apa? Emas yang lebih mahal. Apa itu? Emas yang lebih mahal dari emas mana? Apa? Iman kita. Ini loh iman kita ini loh. Sekarang toko emas sudah tidak banyak olahan emas. Karena apa? Sudah banyak yang banyak emasnya kemudian disita. Katanya emas ilegal, emas ini, emas itu. Ilegal diambil, padahal itu beli dengan harga yang mahal. Nah, anak saya, wes mah sekarang nggak beli emas. Ya itu nanti takutnya diambil, ya polisi datang gerbek emas ilegal. Waduh, amblas sudah. Sekarang kita ya secara manusia, tidak punya uang, tidak usah bingung beli emas. Tidak punya sudah tidak punya. Ya, kalau punya itu yang beli emas itu uang dingin, uang yang tidak perlu, uang kelebihan itu beli emas. Katanya anak saya, nah sekarang kita beli emas, terus kita butuh uang mahal emasnya, ya kan? Misalkan 5 juta 1 gram, terus jual ke toko, terus tokonya bilang tidak punya uang gimana? Iya ini benar juga. Ya itulah saudara. Itu manusia itu memang ya beginilah ya. Oh gitu ya. Iya loh. Sekarang waktu mau beli, ya beli. Kalau mau jual, tokonya bilang nggak punya uang, mau apa kita? Iya juga, pusing lah. Jadi kita aduh air ya. Nyantai air mengalir. Yang nggak punya nggak usah beli emas. Yang punya uang lebih boleh beli emas. Jadi tenang-tenang saja. Kita dipelihara oleh Tuhan. Itu loh saudara. Punya emas. Ayo, misalkan saudara beli 1 kilo, mau ditaruh mana? Bingung nggak bisa tidur. Ayo, nggak bisa tidur. Emasnya mau ditaruh mana? Apa mau digali di bawah tempat tidur? Kita masukkan sana. Ya, kalau bepergian, bingung tempat ada sini nyolong. Aduh, sudah tidak sejahtera, ya kan? Nah, ada kejadian di Malang, saudara Muslim family, ya. Waktu mau meninggal di rumah sakit, dia pesan ke anaknya, "Nak, mama simpan emas 1 kilo, gini. Pulang, anaknya nyari di rumahnya, ada memang lubangnya, tapi emasnya sudah tidak ada. Saudara. Jadi pasti ada yang tahu dan pasti apa ya, nggak tahu lah, pokoknya ada yang ngambil. Itulah seperti firman Tuhan ini di 1 Petrus 1 ayat 7 tadi, iya kan? Emas yang fana, diambil orang, dicolong, dicuri, apalagi orangnya dibunuh. Sak nyawa-nyawa ini amblas. Sudah, jadi kita harus bersyukur karena kita mempunyai emas yang murni. Apa? Iman kita ini yang penting. Nilainya lebih tinggi dari emas yang fana. Ini baca nih, imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya. Jadi kalau kita mempunyai iman yang main-main, gak percaya Tuhan Yesus, kalau ada masalah sudah mulai sini situ, imannya itu bukan iman
yang murni, bukan iman emas murni. Mari kita semua koreksi hidup kita. Sekarang bukan zamannya teori yang gampang, tapi kita zamannya praktek yang harus kita bisa lakukan. Meskipun pahit, meskipun susah, saudaraku. Saya juga sudah mengalami sampai apa dosa mama ya Christine? Apa salahku Tin? Ya itu tantanganmu ya. Itu saudara. Jadi kita harus benar-benar banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau tidak pasti kita tidak akan kuat. Ke depan tidak tahu apa kita akan alami kan? Tetapi ini memang Tuhan bisa kaya. Memang Tuhan bernubuatkan. Jadi kita semua umat yang dikasihi Tuhan dimurnikan dengan api. Api itu masalah persoalan macam-macam semuanya. Itulah api untuk memurnikan kita. Jadi jangan sampai kita goyah. Kita tetap melayani selama kita masih ada kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau sudah sakit, kalau Tuhan sudah cambuk, kita tidak bisa jalan, kita tidak bisa bergerak di ranjang, kita mau melayani tidak bisa. Ayo mari kita semua, tidak ada yang menghalangi kita untuk melayani Tuhan, tidak ada yang menghalangi kita untuk menuju ke dalam kerajaan surga yang mulia kekal selama-lamanya. Itu yang saya pikirkan, saudara. Tujuan saya hanya surga yang mulia. Karena saya juga sudah pernah mengalami mimpi pengangkatan yang luar biasa. Saya sampai sekarang kepingin, saudara, sungguh kepingin. Luar biasa, sukacitanya itu luar biasa. Sampai saya, Tuhan kapan kau datang? Tuhan kapan kau datang? Pengangkatanmu semua diubah jadi tubuh kemuliaan. Waktu Wiber itu saudara, sukacita luar biasa yang tidak bisa diungkapkan. Tidak ingat apa-apa sudah, gak ingat harta benda, tidak ingat. Tetapi itulah tujuan kita. Anak sekolah minggu, tante, kalau Tuhan datang kayak apa ya tante? Ya Tuhan di awan-awan kita melihat. Anak sekolah minggu itu luar biasa. Jadi anak meskipun anak-anak, ya kita harus dorong untuk ke gereja, mengerti akan firman Tuhan. Ayat yang terakhir, Wahyu 3:18. Wahyu 3:18, ya. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Jadi tidak usah bingung-bingung beli emas di toko emas, ya. Tetapi aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli padaku daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ini di Wahyu, saudara. Jadi kita harus mengerti, ya. Kita harus memiliki emas yang murni, yaitu iman yang dimurnikan, iman yang murni, dan harus berpakaian putih. Apa? Berpakaian putih itu segala dosa-dosa kita buang, segala keangkuhan hidup, ya, yang Tuhan tidak suka, ya, kedagingan, dosa, itu kita buang. Itu kita memakai pakaian putih bersih, dan kita harus memakai minyak, ya, untuk melumas mata kita. Apa saudaraku minyak itu?
yaitu Roh Kudus. Jadi jangan sepelekan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu mencelikan mata rohani kita supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu hidup dan dahsyat. Roh Kudus itu mencelikan kita bahwa Tuhan Yesus itu baik, dan Roh Kudus itu menuntun kita untuk melihat rahasia-rahasia firman Tuhan, mengingatkan kita akan firman Tuhan. Di mana kita susah, sedih, kita bisa ingat firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kita. Itu saudara ya. Biarlah kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang disayang Tuhan. Jadi kalau umat yang disayang Tuhan itu, kita perlu proses ujian, ditamping. Memang tidak enak, tetapi kita harus benar-benar menang dalam ujian. Dalam ujian itu menang bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang benar-benar memberikan damai,